Yo, para Wibu Nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, di video Wibu Spoiler kali ini gue mau ngebahas musuh Tensei lagi nih. Dan yang mau gue bahas adalah berbagai masa depan dari Rudeus, atau ya bisa gue bilang adalah masa depan alternatifnya Rudeus. Dan buat lu pada nih yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, sama siapin sebatang rokok. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama adalah masa depan Rudeus atau masa depan Rudy yang hampir semua orang tahu, yaitu masa depan Rudy yang jadi musuhnya Hitogami. Di timeline yang sekarang, Rudy bakal jadi musuhnya Hitogami, dan itu karena Rudy ketemu sama kakek-kakek yang merupakan Rudy dari timeline yang berbeda. Rudy dari timeline yang berbeda itu bilang kalau Rudy di masa sekarang gak mau bernasib sama kayak Rudy dari timeline yang berbeda. Lebih baik Rudy di masa sekarang jangan menjalankan perintah Hitogami yang menyuruh Rudy buat menyelidiki ruang bawah tanah. Dan apa yang bakal terjadi kalau Rudy menjalankan perintahnya Hitogami, itu bakal gue bahas di pembahasan kedua. Selain jadi musuhnya Hitogami, Rudy di masa sekarang juga bakal bersekutu sama Orsted buat ngalahin Hitogami. Awalnya Rudy sama Orsted itu bermusuhan karena kesalahpahaman mereka. Rudy yang mengira Orsted musuh dan Orsted yang mengira kalau Rudy adalah utusan dari Hitogami. Jadinya Orsted tuh pengen ngebunuh Rudy. Tapi pas tahu kalau Rudy itu cuma dimanfaatin sama Hitogami, mereka jadi bersekutu, atau lebih tepatnya Rudy jadi bawahannya Orsted. Selain jadi bawahannya Orsted, Rudy juga bakal dikasih gelar pahlawan karena dia itu bisa ngalahin Raja Iblis Abadi. Dan juga Rudy itu bakal ditakuti sama Raja Iblis lainnya. Selain itu, Rudy juga bakal punya 3 istri dan 6 anak, sesuai sama apa yang gue kasih tahu di video sebelumnya. Yang dimana salah satu anaknya itu bakal memegang peranan penting buat ngebunuh Hitogami. Entah itu si Sighart atau Lara atau anak Rudy yang lainnya, entahlah gue nggak tahu. Tapi ya dugaan gue antara Sighart atau Lara. Dan di umur 74 tahun, Rudy nanti bakal tutup usia, atau ya Rudy itu bakal mati ninggalin Sylvie, Roxy dan anak-anaknya karena umurnya. Ya maklum aja gitu kan, Rudy itu manusia yang punya umur pendek. Dan juga sebelum Rudy mati, dia itu bakal ngasih tongkat sihirnya serta jubah tuanya ke Lara yang bakal berpetualang. Karena ya Lara itu dari dulu pengen tongkat sihirnya si Rudy. Nah, sekarang gue mau bahas masa depan Rudy yang lainnya. Yang dimana masa depan ini dialami sama Rudy tua yang berasal dari timeline yang berbeda. Rudy dari timeline yang berbeda bilang kalau masa depannya itu hancur karena ngelakuin permintaan atau keinginannya Hitogami yang menyuruh Rudy buat menyelidiki ruang bawah tanah. Dan setelah Rudy menjalankan satu permintaan Hitogami itu, masa depan Rudy bakal jadi bener-bener suram. Rudy nggak bakal nikah sama Sylvie dan Aeris. Dia cuma bakal menikahi Roxy. Tapi setelah Rudy sama Roxy menikah dan saat itu Roxy lagi ngandung anaknya Rudy yang merupakan Lara, Roxy bakal terkena semacam penyakit batu sihir. Dan Rudy nanti bakal nyari obat buat nyembuhin penyakitnya Roxy sampai Rudy tuh harus keliling dunia. Tapi Rudy sama sekali nggak bisa nemuin obat buat Roxy. Dan hal itu bikin Roxy mati bersama anak dalam kandungannya. Dan secara nggak langsung gitu ya, Hitogami lah yang ngebunuh Roxy. Dan alasan Hitogami ngebunuh Roxy karena dia nggak mau anaknya Rudeus itu lahir. Soalnya sesuai dalam ramalan, kalau anaknya Rudeus adalah orang yang bakal ngebunuh Hitogami. Makanya Hitogami memanipulasi Rudy buat mencegah kelahiran anaknya Rudy. Di lain sisi, Nanahoshi yang merupakan pengawalnya Orsted serta orang yang diselamatin Rudy dari insiden kecelakaan waktu di bumi, si Nanahoshi ini nanti bakal bunuh diri pas Rudy lagi nyari obat buat Roxy. Alasan Nanahoshi bunuh diri karena dia nggak bisa nemuin sistem teleportasi yang bikin dia balik ke Jepang. Yang padahal cara itu bisa dia dapetin kalau bekerja sama dengan Rudy. Tapi ya waktu itu kan Rudy lagi fokus buat nyari obat untuk Roxy. Jadinya dia sama sekali nggak peduli sama hal-hal lainnya. Dan selain kematian Nanahoshi, Rudy juga bakal bikin Cliff mati. Karena waktu mereka lagi nyuri buku sihir tingkat dewa dari kerajaan suci Milis,
mereka bakal disergap dan Cliff mati karena terkena racun. Buat yang nggak tahu siapa itu Cliff, Cliff itu adalah cucu dari seorang paus dan suami dari Elina Lise, serta sahabatnya Rudy yang Rudy temui ketika di Akademi Sihir. Oke, balik lagi. Setelah kematian Roxy dan anaknya, Rudy nanti bakal depresi berat, sampai-sampai dia bakal jadi pemabok berat. Dan Sylvie yang masih bersama Rudy, walaupun mereka itu nggak nikah, nyoba buat menghibur Rudy. Tapi Sylvie itu malah dibentak, yang intinya sih Rudy tuh kasar banget lah ke Sylvie. Kayak bukan Rudy banget yang bisa kasar ke seorang cewek. Dan di suatu waktu nanti Rudy bakal ketahuan abis kidi papap sama seorang lonet yang bikin Sylvie sakit hati dan nangis. Dan karena sakit hati itu, Sylvie mutusin buat ngebantu Ariel ngerebut lagi wilayah kerajaan Asura, yang merupakan kerajaan Ariel yang diambil sama orang lain. Dan di sini Hitogami itu berulah lagi, karena ternyata yang ngerebut kerajaan Asura adalah utusannya Hitogami, yang dimana para utusan Hitogami itu bakal ngebunuh Ariel, Sylvie, dan semua pemberontak yang nyoba melakukan kudeta. Jadi bukan cuma Roxy doang di sini yang dibikin mati sama Hitogami, tapi Sylvie juga. Alasannya sama, karena di masa depan Hitogami bakal dibunuh sama anaknya Rudeus. Tapi Hitogami nggak tahu anaknya Rudeus yang mana. Mau yang itu dari Sylvie, dari Roxy, atau dari Aeris. Makanya kan karena dia nggak tahu, dia ngebunuh Roxy dan juga Sylvie. Setelah Sylvie, Ariel, dan para pemberontak mati, mayat mereka itu dipajang di pusat kota dan pinggiran kota wilayah kerajaan Asura, yang mana mayat mereka itu ditimpukin sama para warga. Karena ya para warga itu percaya sama utusannya Hitogami kalau para pemberontak adalah penjahat. Setelah kematian Sylvie, Ariel, dan yang lainnya, Rudeus sadar kalau Hitogami itu bukanlah kawan, melainkan lawan. Dan dia bakal berkelana buat nyari cara ngebunuh Hitogami. Dan dalam perjalanannya, Rudy bakal diikuti sama Aeris dari balik bayangan. Atau ya Aeris tuh kayak stalker gitulah, yang ngikutin Rudy kemanapun Rudy pergi. Saat melakukan perjalanan, Rudy bakal ngelawan banyak musuh. Dan salah satunya adalah Raja Iblis Abadi yang bernama Atove. Dan di situ Rudy bakal kalah sama Atove. Tapi sebelum Rudy mati karena serangan akhir dari Atove, Aeris bakal ngelindungin Rudy, yang bikin Aeris mati. Dan karena kejadian itu, Rudy itu hampir gila karena ya di sini Rudy nggak tahu kalau Aeris itu sebenarnya nggak benci sama dia ataupun pengen putus dari dia setelah ninggalin dia. Tapi Aeris itu cuma pengen tambah kuat biar bisa ngelindungin Rudy. Dan kalau lu tanya, kok Rudy nggak tahu gitu kalau Aeris ninggalin dia buat berlatih? Jawabannya ya karena Rudy di timeline yang ini yang lagi gue bahas itu nggak dikasih tahu sama orang lain kalau Aeris pergi buat berlatih. Beda sama Rudy yang jadi MC dari Mushoku Tensei, yang dikasih tahu sama Rudy dari timeline yang berbeda kalau Aeris itu pergi buat berlatih. Oke, balik lagi. Setelah Rudeus balik ke Renoa, dia bakal dikagetin sama kematiannya Aisa, Zanoba, keluarganya Zanoba, Julie, dan Gringer yang dibunuh sama Orde Quilmilis, yang bahkan mayat mereka itu dimutilasi. Dan hal itu bikin Rudeus dendam banget dan marah banget. Dan akhirnya Rudeus ngebantai semua pasukan Orde Quilmilis sendirian. Buat yang gak tahu siapa itu Zanoba, Zanoba adalah sahabatnya Rudeus di Renoa, yang merupakan mantan pangeran ketiga dari kerajaan Sirone. Sedangkan Julie, dia itu adiknya Zanoba. Dan Gringer itu adalah bawahannya Zanoba dan pengawalnya Zanoba. Nah, itu tadi kehidupan Rudy di timeline yang berbeda, atau kehidupan suram Rudy kalau jalanin permintaannya Hitogami. Dan yang barusan gue ceritain sumbernya itu ada di web novel Mushoku Tensei volume 15 bab 11 dan volume 16 bab 1 dan bab 2. Nah, sekarang gue mau bahas kehidupan Rudy di beberapa timeline yang lain yang dilihat sama Raja Kegelapan Vita. Pertama, Rudy bakal nikah sama Rina, dan masalah impotennya Rudy itu bisa disembuhin sama Rina di tahun ke-7 Akademi. Dan pernikahan mereka bakal dikaruniai 12 anak. Kuat banget ya Rudy ya, bisa sampai 12 anjir. Selain itu, Rudy juga gak bakal jadi hero. Dia cuma jadi pengajar di Akademi Sihir Saria. Kehidupan alternatif kedua dari Rudy yang dilihat sama Raja Kegelapan Vita adalah Rudy yang bakal nikah sama Ariel dan jadi raja dari kerajaan Asura.
Hubungan mereka bisa berawal dari Ariel yang meminta Rudy buat ngebantu dia mengkudeta kerajaan Asura yang diambil alih sama utusannya Hitogami. Dan di sini konteksnya si Rudy udah tahu ya kalau Hitogami itu musuhnya mereka. Dan setelah Ariel meminta bantuannya Rudy, hubungan mereka tuh makin lama makin dekat dan impotennya Rudy bisa disembuhin sama Ariel. Dan setelah mereka berhasil ngerebut lagi wilayah Asura, Ariel sama Rudy bakal nikah. Serta Ariel juga bakal nyerahin segala tindakan kerajaan ke Rudy yang ngebuat Rudy jadi Raja Asura. Dan gak cuma jadi Raja Asura, Rudy juga bakal punya banyak istri dan banyak selir. Tapi ya gue gak tahu gitu siapa aja yang jadi istri dan selirnya Rudy karena ya gak disebutin siapa aja mereka. Dan kehidupan alternatif Rudy yang ketiga sekaligus terakhir yang dilihat sama Raja Iblis Vita adalah Rudy yang bakal nikahin Aisyah, adiknya sendiri. Asli, pas gue baca bagian ini tuh plotnya bener-bener mirip Dojin Bacok. Karena ya Rudy bisa nikah sama Aisyah karena mereka yang tiap hari mandi bareng. Dan Aisyah yang udah masuk usia remaja bikin Rudy tuh makin lama makin gak kuat gitu sama godaan syahwat yang dikasih sama Aisyah. Dan ya sisanya lu pikir sendiri lah apa yang bakal terjadi ketika Rudy udah gak kuat gitu sama godaan syahwat yang dikasih sama Aisyah. Nah, itu tadi kehidupan lain dari Rudy yang dilihat sama Raja Kegelapan Vita. Sumbernya ada di web novel Mushoku Tensei volume 23 bab 5. Tapi ya tetap aja gitu kan, plot utamanya adalah Rudy yang cuma menikahi Sylvie, Roxy, dan Eris. Dan mempunyai 6 anak. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy buat pembahasan kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan gak penting lo pada lo bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike kocok. Gue nggak maksa lu buat nekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya and bye bye.